Ini hasil Diadi Barito Utara cek pencemaran lingkungan PT BDA di Desa Sikui diminta bayar kerugian masyarakat. Kejadian terjadi di daerah Kabupaten Barito Utara, menindaklanjuti permohonan beberapa masyarakat Desa Sikui, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, atas terjadinya pencemaran lingkungan yang pertama akibat pembuatan gorong-gorong jembatan yang tidak maksimal. 2. Tidak ada pembuatan parit pada bahu jalan. 3. Akibat pemindahan jembatan tanpa izin serta pada tanah yang belum dibebaskan. Rabu, tanggal 18 September tahun 2024. Ketua 2 Dewan Adat Dayak Diadi Kabupaten Barito Utara yang dimandatkan secara khusus bersama Ketua Diadi Kecamatan Teweh Baru hadir juga dengan puluhan awak media serta dikawal oleh beberapa anggota organisasi GPD Alur Barito. Setelah melakukan pengecekan pada 4 titik lokasi terdampak menyimpulkan ada 4 poin yang dituangkan pada surat berita acara. Hasil pengecekan dibacakan langsung oleh Gusti Adiansa mewakili yang poin satunya. Benar tanah dan kebun milik warga atas nama Salapan, atas nama Tri dan atas nama Joni tergenang air akibat jembatan gorong-gorong beton yang pondasinya lebih tinggi dari dasar sungai, mengakibatkan tanam tumbuh mati dan air menjadi tercemar. Poin kedua, benar terjadinya pengrusakan lingkungan dan kebun warga menjadi rusak, sebab tanah yang tergerus sedimentasi tanpa gorong-gorong sehingga membuat parit ke kebun warga tanpa ada gorong-gorong atau parit tersendiri di sepanjang bahu jalan. Poin ketiga, menurut warga benar adanya pengalihan jembatan di Sungai Sikui sehingga terjadi kerugian warga baik kebun, tanam tumbuh dan diduga perampasan hak atas tanah tanpa ganti rugi oleh PT Batubara 2000 Abadi. Dan poin terakhir, diduga ada indikasi pelanggaran hukum juga pelanggaran aturan pemerintah yang dilakukan PT BDA. Tertanda Dewan Adat Dayak Barito Utara bersama Diadi Kecamatan Teweh Baru. Berita acara pengecekan lapangan lahan warga Desa Sikui. Pada hari ini Rabu tanggal 18 September 2024. Dewan Adat Dayak Kabupaten Barito Utara bersama Dewan Adat Dayak Kecamatan Teweh Baru dengan hasil pengecekan sebagai berikut. 1. Benar tanah dan kebun milik warga AN Salapan atas nama Tri dan atas nama Joni tergenang air akibat jembatan gorong-gorong beton yang pondasinya lebih tinggi dari dasar sungai, mengakibatkan tanam tumbuh mati dan air menjadi tercemar. 2. Benar terjadinya pengrusakan lingkungan dan kebun warga menjadi rusak sebab tanah yang tergerus sedimentasi tanpa gorong-gorong sehingga membuat jalur gorong-gorong ke kebun warga tanpa membuat gorong-gorong tersendiri. 3. Menurut warga benar adanya pengalihan jembatan di Sungai Sikui sehingga terjadinya kerugian warga baik kebun, tanam tumbuh dan diduga perampasan hak atas tanah warga tanpa ganti rugi oleh PT BDA. 4. Dan ada indikasi pelanggaran dan peraturan pemerintah oleh PT BDA Batubara 2003 Abadi. Demikian berita acara ini dibuat untuk menjadi bahan seperlunya. Sikui 18 September 2024, tertanda Ketua 2 Dewan Adat Dayak Kabupaten Barito Utara Hison, tertanda Ketua DAD Kecamatan Teweh Baru, tertanda Yupenalis. Demikian. Saat diwawancara Hison selaku Ketua 2 Diadi menyampaikan, hari ini kita sudah mengabulkan permohonan masyarakat yang terdampak limbah sebagaimana yang telah kita lihat dan saksikan sekarang. Tuturnya,
Hison menambahkan, sebagaimana mandat dari Ketua Diadi hari ini kami melakukan pengecekan dulu, adapun harapan kami bagaimanapun pihak investasi PT BDA supaya ada kerjasama yang baik untuk menyelesaikan suatu masalah agar juga investasi mereka tidak terganggu, kehadiran investasi tidak harus merampas hak hidup masyarakat petani karet. Adapun hasil pengecekan ini nanti akan kami sampaikan kepada Ketua Diadi beserta tim. Terangnya, bahwa hari ini kami telah melaksanakan pengecekan lokasi. Nah, atas permohonan dari masyarakat yang terdampak ini terdampak limbah ya, ini limbah di mana di sini kita sudah bisa melihat bahwa ini ada pemindahan sungai menurut keterangan, bahkan ada pembuktian tadi Pak. Kami menjalankan tugas sebagaimana mandat dari Ketua DAD Kabupaten Barito Utara untuk melakukan pengecekan dulu Pak. Nah, adapun dengan harapan kami bagaimanapun semoga nantinya pihak investasi PT BDA ya ini supaya ada kerja sama yang baik dapat menyelesaikan suatu masalah ini agar investasi mereka juga tidak terganggu. Nanti hasil daripada pengecekan hari ini nanti akan kami sampaikan ke Ketua DAD Kabupaten Barito Utara beserta tim. panjang lebar penjelasan yang disampaikan Yupenalis selaku Ketua Diadi Kecamatan Teweh Baru. Ia memaparkan kronologi hingga tuntutan ganti rugi yang diabaikan oleh PT BDA kemarin adalah bentuk pelanggaran adat, pelanggaran hukum positif serta pelanggaran Undang-Undang ESDM, karena mengalihkan Sungai Mea ini tanpa ritual bahkan diduga tanpa mendapatkan izin dari Dinas PUPR setempat. Ujarnya, menurut warga dan juga sepengetahuan kami, pengalihan badan Sungai Mea anak Sungai Sikui tanpa ada syarat ritual adat, dan pendirian bangunan jembatan diduga tidak ada izin pemerintah terkait. Berdasarkan berita acara Dinas Lingkungan Hidup DLH, pada tanggal 29 Agustus tahun 2024, Kep tertanda Kadis Lingkungan Hidup atas nama Insinyur Indriati Karawaheni MA menemukan fakta-fakta real bahwa kerusakan tanah warga bersumber dari PT BDA sebagaimana poin 1 sampai dengan 4 yang intinya lahan warga ini rusak tergenang air atas kesengajaan dan keteledoran oleh pihak PT BDA. Bukan hanya itu, bahkan berdasarkan surat putusan pengurus adat Dayak Desa Sikui tanggal 21 Agustus tahun 2021. Nomor 01 KEPTUSK ADDSKIVI 2024. Dengan amar tuntutan denda adat sebesar Rp175.750.000, dengan ketentuan dan uraiannya itu malah mendapatkan penolakan dari pihak PT BDA dengan alasan bahwa tanah warga terdampak ini bersertifikat dalam wilayah APL bukan tanah adat. Jadi jelas dalih PT BDA ini sudah menjolimi hukum adat Dayak dengan pembodohan karena jelas apapun hak masyarakat apalagi yang sertifikat secara hukum keabsahannya dilindungi UU dan hukum adat. Tukasnya. Ya, terima kasih. Adil Katalino Bacoramin Kasaruga Basengat Kajubata. Arus. Sore hari ini saya juga menyampaikan pernyataan juga terkait masalah keluhan masyarakat Desa Sikui RT 5 yang pada saat ini hadir juga masyarakat yang terkena dampak pasal 8 Pak Indra Jaya, Pak Tri ya hadir di sini, dan terima kasih juga buat para wartawan online yang hadir meliputi kami pada saat ini. Jadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Ketua
Diadi 2 tadi terkait masalah ini, dampak ini yang dilakukan oleh PTBDA jalan aktivitas hauling mereka memang sangat ya merugikan masyarakat. Sebagai contoh, kita sudah cek semua bersama rekan-rekan wartawan tadi, baik terjadi simentasi ya, pendangkalan akibat ada gorong-gorong atau jembatan yang mereka lakukan di sini. Dan juga saya pada saat ini memohon kepada pihak wartawan untuk mencari kebenaran apakah ini jembatan mereka ini ada izinnya atau tidak. Ya, mohon dikejar mereka supaya legalitasnya mereka betul-betul ada atau tidak, itu kita pertanyakan. Jadi kemudian terkait masalah kerugian masyarakat yang ada, khususnya Pak Salapan, Pak Indrajaya dengan Pak Tri, hari ini semua wartawan sudah tahu, sudah melihat. Ini faktanya. Kita berada di lokasi dengan tidak merekayasa bahwa inilah buktinya. Sampai hari ini kita sudah berulang kali menyampaikan secara lisan bahkan surat mendampingi rekan-rekan pemilik lahan. Sampai hari ini tidak ada dijawab oleh mereka. Maka oleh sebab itu kami mohon, kemarin kami minta pendampingan dari Ketua Diadi Kabupaten Barito Utara supaya membantu kami untuk membantu masyarakat yang ada. Oke, sebelum ke DAD, apakah ada upaya Pak sebelumnya penyelesaian dari pihak BDA dari pemilik lahan Ya. sebelumnya? Ada upaya Ya, sebelumnya? ada pertama dari tingkat desa, itu Mantir Desa Sikuy sudah memfasilitasi, berupaya juga untuk memediasi mereka supaya kerugian mereka ini dihitungkan, dan mohon ya dari pihak manajemen PTBDA untuk bertanggung jawab. Dan akhirnya mereka banyak pertanyaan dan jawaban lah, bahkan sampai pada memanggil Dinas Lingkungan Hidup. DLH. Apa Ya. Tanggapan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Pak atas Ya. ini sebelumnya? Tanggal 9 bulan Agustus kemarin kita cek lapangan bersama Dinas Lingkungan Hidup, dan di lapangan pihak Dinas Lingkungan Hidup menyatakan bahwa ini terjadi pendangkalan, bahwa benar yang dilakukan oleh PTBDA ini, matinya tanam tumbuh, bahkan ada pengendenggalan sungai akibat gorong-gorong ini, benar dinyatakan oleh Dinas Lingkungan Hidup bahwa mereka bersalah. Dan akhirnya kami konfirmasi lagi supaya benar-benar bertanggung jawab. Tidak ada sampai hari ini respon dari mereka. Iya. Lalu kemudian mereka melakukan normalisasi. Tapi ya inilah buktinya. Ini bukti. Ya, boleh saja rekan-rekan media melihat apakah benar enggak sesuai dengan SOP enggak mereka melakukan normalisasi ini seperti ini. Perintah dari Dinas Lingkungan Hidup untuk membuat styling pond di sini, tepatnya di sini, mereka juga tidak melakukan. Nah, makanya hari ini mohon semua rekan-rekan media bisa ya silakan memviralkan, mengekspos supaya baik pemerintah daerah bahkan pemerintah provinsi dan pusat melihat inilah keberadaan aktivitas PTBDA. Mereka menggampangkan hak masyarakat yang ya anggaplah dijolimi mereka. Baik Pak. Apa harapan Bapak kepada PTBDA untuk masyarakat yang merasa dirugikan atas kerusakan air, genangan air dan tanam tumbuh mereka? Apa harapan Bapak untuk harapan kita begini, mohon pihak manajemen PTBDA bertanggung jawab sepenuhnya membayar kerugian masyarakat yang terkena dampak itu. Ya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Adapun kerugian dan kepemilikan tanah yang terkena limbah diantaranya: 1. Titik milik atas nama Salapan Ungkeng sesuai dengan rinciannya hasil ukur dan pengecekan bersama manajemen PT BDA. 3. Titik milik atas nama Triesa Mahendra diantaranya 1. Di lokasi C, MEA dengan ukuran tanah
panjang 90 meter, lebar 23 meter. Isi kebun yang terdampak 28 pohon karet non-produktif dan 12 pohon karet produktif. Titik 2. Letak tanah antara SEI MEA dan SEI Sikui Jalan Hauling PT, BDA, dengan ukuran tanah, panjang 54 meter, lebar 10 meter, yang rusak tergerus sedimentasi akibat parit pembuangan air ke tanah atas nama Tri, juga merusak 49 pohon karet non-produktif, 19 pohon karet produktif, 4 pohon sawit produktif, 4 pohon paken, pohon asam gandis produktif. Titik ketiga, lokasi jembatan SEI Sikui. Pihak perusahaan merubah badan jalan yang awal bergeser ke tanahan Tri dengan ukuran tanah panjang 100 meter, lebar 22 meter, merusak 23 pohon karet non-produktif, 4 pohon cempedak produksi, 3 pohon sawit produktif. Ada beberapa titik kerusakan lahan yang rusak parah akibat genangan limbah dan gusuran di jalur hauling dan kolong tambang. Yang paling parah adalah di kiri kanan jembatan Sungai MEA, milik Bapak Salapan Ungking dan Bapak Tri Esa Mahendra. Akibat terendam air, pohon karet dan buah-buahannya terlihat mati semua. Bapak Salapan Ungking selaku pemilik lahan membeberkan keluhannya kepada awak media sejak didirikan jembatan ini sambil menunjuk jembatan yang pondasinya di atas dasar sungai sehingga terjadinya peyumbatan gorong-gorong aliran air menjadi meluap di kebun saya. Kami sudah mengurus hal ini kepada pihak PT, BDA bersama lembaga adat setempat menghadiri Dinas Lingkungan Hidup, yang dimana memutuskan secara nyata pihak PT BDA melakukan kesalahan. Di tempat yang sama Bapak Tri Esa Mahendra mengadukan halnya kepada Ketua 2 Dat Barito Utara. Permasalahan ini sudah lama sekali Pak. Setelah kami tahu tanah kami ini tergenang air akibat adanya pemindahan alur sungai dengan membangun jembatan baru, permukaan sungai menjadi dangkal dan air menggenangi lahan saya sehingga tanam tumbuh milik kami mati. Kemudian dengan adanya perubahan aliran sungai tersebut, akan mempengaruhi sertifikat tanah saya. Saya sangat dirugikan. Namun permasalahan kami ini mungkin dipandang sepele oleh PT BDA. Bagi kami tanah kami ini adalah hidup kami, ujar Patri. Media ini mengonfirmasikan melalui WhatsApp namun belum ada respon dari pihak manajemen PT Batubara 2000 Abadi. Demikian berita online ini ditayangkan Jurnal Polisi ID Barito Utara dan